Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya. Dimohonkan, gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya, gitu ya? Supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini adalah bilangan, ya, bilangan yang menentukan letak, ya, bilangan yang menentukan letak dari yang namanya elektron. Nah, bilangan kuantum ini ada yang namanya empat bagian. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Utama ini menyatakan dia letak kulit, ya. Letak kulit. Oke. Nah, dia menyatakan letak kulit, ya. Nah, letak kulit ini biasanya disimbolkan dia dengan yang namanya angka-angka. Contohnya, ya, kalau nanti konfigurasi elektron terakhirnya kita jumpai adalah, ya, terakhirnya adalah 2p3. Maka yang dikatakan bilangan kuantum utama adalah angka 2-nya ini. Nah, bilangan kuantum utama disimbolkan dengan yang namanya huruf N, ya, huruf N kecil, ya. Maka ini N sama dengan 2. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti adalah terakhirnya adalah 3D1, maka N-nya adalah 3. Oke, nah yang kedua ada yang namanya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan letak subkulit, ya. Menyatakan letak subkulit. Letak subkulit. Disimbolkan dengan yang namanya huruf L kecil, ya. L kecil. Nah, ini dia, ya. Nah, bilangan kuantum azimut ini mempunyai ketentuan, ya, adik-adik sekalian. Nah, ketentuannya adalah kalau nanti dia yang namanya konfigurasi elektron terakhirnya berhenti di huruf S, maka S ini bernilai 0. Kalau nanti berhenti di huruf P, maka si P ini bernilai 1. Kalau nanti berhenti di D, terakhirnya adalah bernilai 2. Sedangkan nanti terakhir konfigurasi elektronnya berhenti di F, nilainya adalah 3. Oke, abang kasih contoh, ya. Nah, kalau misalnya nanti di sini abang buat contohnya adalah konfigurasi elektron terakhirnya, ya, kita bikin aja misalnya nih, kita lanjut contohnya, ya. Misalnya adalah 2p3. Maka bilangan kuantumnya N-nya itu sama dengan 2. Kemudian terakhirnya itu kan P, kan. Nah, maka jadinya azimutnya adalah 1. Begitu juga kalau misalnya nanti terakhirnya adalah 3D1. Maka, ya, maka N-nya itu sama dengan 3, L-nya itu sama dengan 2.
Oke adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke namanya bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik, ya. Bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum ini menentukan yang namanya letak dari si orbital. Ya. Letak dari si orbital. Nah, bilangan kuantum ini juga ya ada kaitannya dengan si azimut. Kalau nanti dia subkulit es, ya, maka azimutnya tadi itu kan nilainya adalah 0, ya. Abang bikin dulu ya, subkulit. Kemudian ini azimutnya. Kemudian magnetiknya itu apa sih? Nah, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dia subkulit es, maka azimutnya adalah 0. Maka magnetiknya juga 0. Nah, 0 di sini dia mempunyai satu orbital disimbolkan dengan kotak kamar gitu ya. Nah, ini nilainya adalah 0 seperti ini. Kalau dia nanti subkulitnya P, maka azimutnya 1. Nah, dari sini maka kalau dia azimutnya 1, maka angka tertingginya muatannya adalah plus 1. Gitu ya. Maka jadinya sini min 1, 0, sini plus 1. Gitu ya, ada 3 kamar. Kalau dia nanti yang namanya di D, ya, maka dia subkulitnya azimutnya adalah 2. Nah, kamarnya ini berarti angka terbesarnya adalah plus 2. Ya. Makanya ini jadinya ini min 2, min 1, 0, plus 1, dan ini adalah plus 2. Gitu ya. Kalau F gimana Bang? Ya, kalau F dia kan jadinya 3 gitu ya. F itu kan jadinya dia azimutnya adalah 3. Maka magnetiknya nanti gitu ya. Maka magnetiknya nanti ya maksimumnya angkanya 3. Gitu ya. Oke, misalnya sini min 3, min 2, min 1. Kemudian 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Gitu ya, plus 2-nya sini ya kamarnya ya. Oke, nah jadi kalau misalnya bagaimana sih Bang cara menentukan letak orbitalnya? Ya, contohnya misalnya kita ambil seperti contoh yang tadi ya. Kalau Abang bikin di sini contohnya adalah seperti yang tadi, yaitu adalah 2p3 terakhir konfigurasi elektron subkulitnya, maka kan tadi itu N-nya itu sama dengan berapa? Ya, N-nya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian azimutnya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena dia subkulitnya P. Kemudian magnetiknya. Nah, magnetiknya ini kita tentukan nanti di elektronnya itu berhenti di kamar, elektron terakhirnya itu berhenti di kamar terakhir yang mana gitu ya. Oke, ini kan si P. Oke ya, berarti kita gambar dulu 3 kamar kan. P itu kan dia plus 1 paling besarnya muatannya. Maka jadinya sini min 1, 0, dan plus 1. Jadi bagaimana cara mengisi kamarnya? Nah, kita isi ke atas dulu ya. Kita isi ke atas dulu semuanya. Tidak boleh ke atas bawah, ke atas bawah. Tidak ya. Harus penuh dulu ya. Maka kita harus mengikuti yang namanya aturan Han ya. Ke atas dulu dia. Ini kan ada 3 elektron nih kan. Nah, maka kita isi 3 elektron di kamar-kamarnya. 1 ke atas dulu semuanya. 2, kemudian 3. Kalau 4 gimana Bang? Lanjut lagi kemari, ke kiri. Sampai dia maksimalnya adalah P6. 2P itu kan maksimalnya adalah 6. Jadi kan elektronnya ini berhenti di kamar yang plus 1. Gitu ya. Maka M-nya itu bernilai plus 1. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke namanya bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin. Ya, bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin adik-adik ya, ini menyatakan yang namanya arah.
arah rotasi dari si elektron itu ya. Oke, simbolnya adalah S ya. Oke ya. Nah, jadi inilah bilangan kuantum yang terakhir ya adik-adik ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bilangan kuantum spin ini, Dek, ada dua, yaitu bilangan kuantum spin yang dia bernilai setengah, positif setengah. Dia perputarannya searah jarum jam. Berarti perputarannya itu adalah ke kanan, ya. Pada saat kapan dia nilainya itu plus setengah? Pada saat nanti tanda panahnya mengarah ke atas terakhirnya, ya. Tadi seperti tadi contohnya adalah M-nya itu kan terakhir tanda panahnya ke arah atas kan, maka S-nya nanti adalah positif setengah, gitu ya. Kemudian ada juga S yang lawannya positif, ya negatif, gitu ya, negatif setengah. Maka perputarannya adalah ke kiri, ya. Itu tanda panahnya ke bawah. Oke ya. Nah, langsung saja contoh soal ya, adik-adik ya. Tentukan bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum dari yang namanya, kita nggak tahu unsurnya misalnya ya, 12X, kita nggak tahu atomnya. Oke, berarti nomor atomnya 12, ya. Kalau misalnya nanti Bang dia bermuatan gimana? Misalnya ya, 12X 2 positif. Ya, 12X 2 positif. Maka yang pertama kita tentukan dulu adalah konfigurasi elektronnya ya. Jadi si X ini ya, kan dia 12. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, bahwasanya bilangan kuantum itu diambil dari yang namanya konfigurasi elektron terakhir ya. Ini dia. Maka dari sini bisa kita tentukan ya. N-nya berapa adik-adik? Ya, N-nya 3. Nggak usah sok berpikir ya. Lihat aja angkanya depannya. Kemudian, azimutnya berapa adik-adik? Kan dia di yang namanya subkulit S. Berarti azimutnya adalah 0. Oke. Magnetiknya adik-adik, karena dia di kulit es, maka jadinya kan dia satu kamar saja, gitu ya. Ini kan 0, gitu ya. Nah, karena dia di subkulit es ada 2 elektron, kita gambar dulu. Satu ke atas. Udah penuh bang satu ke atas, lanjut lagi satu ke bawah. Oke, maka M-nya itu bernilai yang namanya berapa adik-adik? Ya, 0, gitu ya. Nah, S-nya berapa adik-adik? S-nya itu bernilai negatif setengah. Kenapa negatif setengah? Karena terakhirnya dia berada ke bawah. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang X2 positif. 2 positif itu artinya apa? Dia melepaskan 2 elektron. Kalau dia melepaskan 2 elektron, maka jumlah elektronnya berkurang dari yang namanya kulit terakhir. Maka jadinya konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, jadi di sini perbedaannya nampak ya adik-adik ya. Nah, ini N-nya adalah 2. Kalau tadi N-nya 3, ini N-nya 2. Berbeda gitu ya. Kemudian di sini azimutnya terakhirnya di P kan? Berarti ini 1 gitu ya. Kemudian magnetiknya, Bang tulis kemarin aja adik-adik ya, biar muat gitu ya. Magnetiknya itu berapa Bang? Ya, kita bikin gambarnya kamarnya ya. Ya, agak rapat deh ya. Oke, seperti ini. Kan dia 2p6, berarti kita isi dulu ya. 1 ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas. Kemudian lanjut ya ke bawah sampai 6 ya. Kan ada 6 nih kan? Tadi kan 3. Ke bawahnya kan 3 juga, 6. Jadinya magnetiknya adalah, ini kan dia min 1, 0, plus 1. Maka magnetiknya itu adalah plus 1. Gitu ya. Nah, terakhir kali magnetiknya ke arah mana? Tanda panahnya ke arah bawah. Maka S-nya adalah min setengah. Oke ya?
Oke. Nah, sekian materi kita mengenai bilangan kuantum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau misalnya video ini masih memiliki kekurangan ataupun sangat bermanfaat bagi kalian.